masing-masing. Ya, agar apa? Agar audiens semakin percaya, semakin trust dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang termasuk dalam kredibilitas itu apa saja Bapak Ibu sekalian? Apa saja? Yang sambil ngomong sambil ngeper gitu loh, bukan seperti itu ya. Ya, jadi kalau kita mau menjadi seorang pembicara yang efektif, kita harus belajar bagaimana menggunakan tubuh kita untuk menyampaikan pesan. Karena apa? Bahwa kita percaya diri, menunjukkan bahwa kita orangnya semangat, kita orangnya antusias. Ya, ketika kita cerita sesuatu yang sedih, berarti keluarkanlah ekspresi wajah sedih kita. Pernah melakukan juga gitu ya, atau jilbabnya atau apa nih? Ya, pokoknya ada kita menonton film bisa belajar nggak? Bisa ya. Kalau kita niati belajar bisa. Suka gitu ya. Oke. Yakin? Oke. Siapa yang nyanyinya bagus di sini? Wah, pada ada yang energi, audiens juga akan merasakan hal yang sama. Ya, dalam public speaking ada istilah yang buat kendaraannya ya, tapi apa yang kita panasi? Ya, jangan sampai kita presentasi tapi audiens bingung. Ini apa? Presentasi apa gitu ya? Ini arahnya mau kemana? Ngobrol ngalor ngidul bisa sampai pagi nggak terasa dulu ya. Ya, karena kita takut salah ketika berbicara. Saya sadar ini bukan hanya masalah kemampuan akademik, agar mereka berani tampil, berani mencoba, dan berani gagal tanpa takut dihakimi. Ya, masuk ke tas, sukai. Ya, tidak ada penilaian benar atau salah, tidak ada kritik, yang ada hanya tepuk tangan dari teman-teman setelah mereka selesai. Kemudian, beberapa minggu kemudian, saya tambahkan kegiatan yang baru, ya, dengan tema panggung keberanian. Ya, di situ mereka bisa bernyanyi, mereka bisa baca puisi, mereka bisa bukanlah pialanya, melainkan ucapannya setelah lomba. Pak, sekarang saya percaya, ternyata saya bisa. Ya, kalimat sederhana ini mengingatkan saya pada alasan kenapa saya memilih untuk menjadi seorang guru. Ya, bukan untuk mencetak nilai yang tinggi, tapi untuk menumbuhkan keyakinan di hati bahwa setiap anak keberanian yang bisa mengubah masa depan mereka. Karena ketika seorang anak mulai percaya pada dirinya sendiri, disitulah pendidikan sejati dimulai. Semakin tegaskan ulang pendapat yang utama. Ya, contoh, misalnya saya tanya ke siapa ya? Ke Bapak, ngapunten dengan Bapak siapa Pak? Pak Aris J. Ya, meskipun jaraknya hanya nggak sampai 5 kilo, tapi ternyata bisa membutuhkan waktu 2 jam ketika menggunakan mobil. Tapi ketika saya menggunakan sepeda motor, ternyata 1 jam saya sudah sampai di tujuan. Nah, itu E-nya, ya, example-nya. Baru masuk ke poinnya lagi Pak. Jadi, menurut saya, transportasi paling efektif di ibu kota adalah sepeda motor. Lihat dari banyaknya program yang saya ciptakan selama mengajar. Ya, sesimpel itu Bapak Ibu, nggak perlu panjang-panjang. Baru di example-nya atau elaborasinya kita jelaskan secara detail. Misalnya, program 3 menit bicara dan program panggung keberanian untuk para siswa yang saya ajar, dan ternyata ini berdampak positif terhadap keberanian dan juga kepercayaan diri mereka. Ya, dari yang tadinya takut, nggak pede, sekarang jadi berani, percaya diri, bahkan ada salah satu siswa saya menjadi juara 2 dalam lomba pidato sekabupaten. Oke, baru dipertegas lagi P-nya. Jadi, menurut saya layak mendapatkan penghargaan. Ya, sama seperti meja gitu ya, ada 3 kaki. Seandainya kakinya satu patah, kemudian jangan lupa juga dimasukkan informasi yang menggugah emosi atau menyentuh hati audiens. Atau tadi pathos, ya. Kemudian informasi yang memorable. Apa itu memorable? Informasi yang berkesan, misalnya, itu juga bisa dimasukkan. Ya, contoh Bapak Ibu sekalian, saya pernah dulu, dia sangat memperhatikan visual. Kesalahan typo aja dia akan terganggu. Pengantar, ya, yang dimaksud dengan pengantar di sini atau opening adalah bagian pembukaan yang menarik audiens. Oke? Ya, bagian pembukaan yang menarik audiens, menunjukkan hubungan topik dengan audiens, dan kemudian pembahasan singkat mengenai tujuan pembicara. Jadi ada tangan yang nggak memegang apa-apa, ini yang kita gunakan untuk memperkuat verbal kita.
Oke, ya, dibandingkan dia hanya statis duduk. Nah, ini pertanyaannya nih, mengikat tali emosional makin luar biasa. Yang lain, kok saya udah berani melamar anak orang gitu. Kalau yang lain teman saya masih bingung. Jadi ini ketemu begini, gambaran, ya, kemudian goyang-gocangan 1-2 kali. Kok kabar Pak? Nah, gitu ya. Ini salaman yang profesional seperti ini. Apa saja yang perlu diikuti? Gerakannya, ya, kemudian cara duduknya, topik pembicaraannya. Dia ngomong politik, kita ikut ngomong politik, tapi tetap netral. Ya, dia ngomong olahraga, kita ikut ngomong olahraga. Oke. Kemudian gaya bahasanya, dia formal, kita ikut formal. Dia informal, kita ikut informal. Jadi harus fleksibel Bapak Ibu sekalian. Ya, ikutinya tapi dengan natural ya, dan jangan berlebihan. Kemudian telapak tangan terbuka, open, ya, dan satukan jari-jari misalnya membentuk segitiga seperti ini. And preparation prevent poor performance. Ya, perencanaan dan juga persiapan yang baik dan matang akan mencegah terjadinya performa yang buruk. Jadi sergap atau enggak, kemudian apa lagi? Ya, rajin menabung atau enggak. Keterampilannya, pengalamannya, kemudian pendidikannya. Ini yang biasanya dilihat. Akhirnya nggak baik jadinya, ya. Kemudian datang mepet atau terlambat. Di interview kok datangnya mepet, datang lebih wah, gawat ini gitu. Diterima nggak kira-kira? Bantu share Bapak Ibu. Ada yang bisa bantu share? Target Bapak Ibu sekalian sebagai guru dalam waktu 3 tahun ke depan apa kira-kira? Ciptakan strong opening, ya, pembukaan yang berkesan. Salah satunya adalah menggunakan teknik ini Bapak Ibu sekalian. Teknik quotes, kutipan, ya, kemudian teknik fakta atau teknik cerita yang saya singkat jadi teknik KFC, ya, bukan Kentucky Fried Chicken tapi kutipan, fakta, dan cerita. Ya memang kalau belum sarapan tuh bawaannya ke KFC gitu ya. Oke, nah kutipan contohnya seperti yang tadi saya sudah bilang gimana Bapak Ibu sekarang, apakah Ibu tahu ternyata hanya dibutuhkan waktu sepersekian detik sebelum orang menjudge kita? Nah itu contoh. Oke, kemudian cerita, storytelling seperti yang betul. Sebenarnya ada banyak teknik closing. Ya, kurang lebih 3 ini bisa Bapak Ibu gunakan. Ya, menyampaikan banyak materi selama 2 jam dirangkum di terakhir. Oke, atau dikasih